Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan melaksanakan kuliah perdana untuk mata kuliah fisika statistik. Eh, untuk topik perdana ini kita masih masuk dalam topik tentang pengenalan perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan mata kuliah fisika statistik. Nah, untuk mata kuliah fisika statistik ini akan ada dua pengampu, yaitu saya dengan adik ya, dengan Profesor Arsoyo. Sehingga nanti saya akan ke bagian sebelum UTS. Nanti setelah UTS nanti akan diampu oleh Profesor Arsoyo. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke perkenalan lebih lanjut tentang fisika statistik, yang pertama yang ingin saya bahas adalah sejarah perkembangan fisika statistik. Jadi secara histori, fisika statistik memiliki sejarah yang sangat lama, dimulai sejak tahun 1700 oleh Bernoulli, yang pertama kali menggunakan teknik statistik yang mungkin pada waktu itu belum disebut sebagai teknik statistik, fisika statistik ya. Tapi secara prinsip Daniel Bernoulli sudah menggunakan prinsip itu. Kemudian Rudolf Clausius itu tahun 1822 sampai 1888. Nah, ini yang berikutnya Maxwell. Ini yang kebetulan ini pada tahun 1831 sampai 1879. Ini kebetulan beliau yang mencetuskan untuk pertama kalinya tentang teori kinetik gas dan distribusi kecepatan. Lalu pada tahun 1844, Boltzmann menemukan hubungan yang mendasar dalam kinetika dan memperkenalkan suatu rumusan yang kita kenal dengan entropi. Kemudian Gibbs, nah ini yang terkenal, nanti kita akan membahas tentang ini Gibbs ini pada tahun 1839 sampai 1903. Ini mengemukakan perumusan modern tentang ensemble yang ini sangat berperan di dalam mekanika statistik. Lalu pada tahun 1903 sampai 1976 Onsager ini mengemukakan solusi eksak dari model Ising. Ini salah satu model yang dipakai di dalam kemagnetan untuk menjelaskan fenomena-fenomena kemagnetan secara statistik. Kemudian dia membuktikan bahwa kerangka sesungguhnya fisika statistik itu bisa mengatasi berbagai masalah tentang transisi fase. Kemudian pada tahun 1968 si Onsager ini mendapatkan hadiah Nobel kimia atas hasil kerjanya tentang termodinamika irreversible. Ini juga orang hebat, tidak hanya di fisika tapi juga di kimia. Kemudian pada tahun 1948 Shannon ini melakukan studi tentang teori informasi yang berhubungan langsung dengan entropi statistik Boltzmann. Ini membuka pintu untuk masuk ke statistik Boltzmann ya, terkait dengan entropi. Kemudian kontribusi terakhir adalah yang dilakukan oleh Kenneth J. Wilson. Ini tahun 1936. Ini penerima hadiah Nobel pada tahun 1982 tentang teori grup renormalisasi yang memungkinkan orang menghitung scaling eksponen pada transisi fase. Jadi rata-rata statistik itu kebanyakan dipakai juga dalam teori transisi fase. Ini kebanyakan secara real aplikasinya di fisika material. Jadi kalau memang nanti adik-adik mau mengenal lebih lanjut tentang fisika statistik, biasanya yang applied itu ke fisika material. Baik, kita ketahui di dalam fisika salah satu konsep yang paling fundamental dalam fisika adalah mekanika, yaitu mempelajari gerak serta dinamikanya, bisa posisi, kecepatan, gaya, energi, dan lain-lain. Dalam fisika kita ketahui ada dua klasifikasi mekanika. Yang pertama adalah mekanika klasik, yaitu yang berkaitan dengan molekul mekanik misalnya, karena objeknya yang besar ya. Ini molekul atau segmen molekul yang diperlakukan sebagai objek rigid, bisa titik, bisa bola, bisa kubus.
Kemudian di dalamnya berlaku hukum gerak Newton, serta persamaan dinamikanya ini memenuhi persamaan gerak Lagrange Hamilton. Ini kita bisa pelajari di mekanika klasik, di mata kuliah mekanika klasik dibahas detail mengenai ini. Kemudian selain mekanika klasik juga mekanika kuantum. Nah, untuk mekanika kuantum ini agak berbeda dengan mekanika klasik. Kalau mekanika klasik, ruang keadaan yang berlaku di dalamnya itu adalah ruang fase, ruang posisi momentum. Tapi di dalam mekanika kuantum, maka ruang keadaan ini diwakili suatu ruang yang kita sebut sebagai ruang Hilbert. Nah, ini yang membedakan. Mekanika klasik itu sifatnya deterministik, sementara mekanika kuantum itu sifatnya probabilistik. Ini juga menjadi perbedaan tersendiri. Persamaan dinamika yang mendasari mekanika kuantum pun juga berbeda. Kalau dalam berbeda dengan mekanika klasik ya. Kalau mekanika kuantum itu persamaan dinamikanya diwakili oleh persamaan Schrödinger. Ini juga sudah dibahas detail di dalam mata kuliah mekanika kuantum. Adik-adik bisa mereview secara mandiri mengenai mekanika klasik maupun mekanika kuantum secara detail di beberapa buku standar fisika ya. Oke. Nah, kenapa mekanika statistik itu penting atau fisika statistik itu penting? Di dalam pengukuran, biasanya yang terukur itu adalah besaran-besaran makroskopik atau biasanya besaran-besaran termodinamik. Jadi itulah kenapa kajian-kajian yang menghubungkan sifat-sifat makroskopik atau termodinamika itu penting karena dia memang terukur, ya, terukur dalam proses pengukuran. Sebagai contoh misalkan volume, tekanan, kompresibilitas dan seterusnya. Ini adalah besaran-besaran yang terukur secara makroskopik. Nah, apa posisi mekanika statistik? Ternyata mekanika statistik itu menjelaskan bagaimana sifat-sifat makroskopik dari suatu sistem ini adalah konsekuensi dari sifat alamiah dari keadaan mikroskopik sistem tersebut. Apa itu keadaan alamiah? Keadaan mikroskopik sistem itu dalam hal ini adalah posisi dan momentum dari individual molekul atau partikel penyusunnya. Atau dalam hal ini posisi dan momentum itu adalah variabel mekanika. Artinya bagaimana menghubungkan sebetulnya penghubung atau link ya antara sifat-sifat mikroskopik dan sifat-sifat makroskopik. Secara diagramatik bisa Anda lihat di slide ya. Slide berikut ini. Jadi slide di bawah ini ya. Ini bisa lihat di sebelah kiri ini adalah variabel mekanik. Yaitu variabel baik itu untuk klasik maupun kuantum ya. Jadi bisa posisi, bisa energi, dan seterusnya, bisa momentum, bisa fungsi gelombang kalau ini adalah kuantum ya. Maka mekanika statistik itu menghubungkan ini ke variabel termodinamik makroskopik, yaitu bisa tekanan, bisa temperatur, bisa volume. Jadi secara fungsional, jadi mekanika statistik ini adalah jembatan atau link atau penghubung antara variabel-variabel mekanik atau mikroskopik ke variabel-variabel termodinamik. Kadang-kala dalam proses pengukuran itu orang hanya tahu hasil ukur makroskopik yang sifatnya rata, tetapi bagaimana asal mula dari origin dari hasil ukur rata itu maka sulit untuk difahami. Untuk memahami itu maka perlu informasi fisis mengenai keadaan mikroskopik dari sistem itu. Nah, sebagai jembatannya adalah mekanika statistik. Jadi ini adalah salah satu posisi yang ditawarkan oleh bidang kajian mekanika statistik. Jadi semacam tools atau alat untuk memahami, untuk menjelaskan besaran-besaran makroskopik yang terukur tadi melalui penjelasan mikroskopik dengan jembatan mekanika statistik. Baik, ini perlu juga kita bahas sifat-sifat mikroskopik pada keadaan equilibrium. Karena biasanya sifat-sifat makroskopik keadaan equilibrium ini biasanya merupakan konsekuensi dari rata individual molekul. Nah, bersifat invarian terhadap waktu, dari time average. Jadi dia sifatnya adalah rata. Jadi kalau kita memahami ini, maka secara runtun kita bisa memahami berdasarkan rata seluruh molekul, rata seluruh waktu, baru kita masuk ke termodinamik statistik. Jadi bagaimana mengkonstruksi
statistik termodinamik dari besaran-besaran mekanika individual molekul di dalam suatu sistem tadi untuk kita bawa dalam bentuk makroskopiknya, maka prosesnya haruslah semacam ini. Jadi mulai dari rata seluruh, jadi dari individual kita ratakan ke seluruh molekul, kemudian dari kita juga ratakan ke seluruh waktu, baru kita konstruksi termodinamika statistiknya. Setelah itu kita bawa dalam bentuk besaran makroskopik. Jadi secara umum sekali lagi termodinamika statistik adalah sebagai penghubung antara dunia besaran-besaran mekanika di dalam mikroskopik sistemnya ke besaran-besaran makroskopik yang berukur dalam laboratorium. Baik. Nah, apa tools yang dipakai untuk menggambarkan keadaan sehingga kita bisa menghubungkan mulai dari keadaan mikro ke keadaan makro? Maka kita perlu melakukan penggambaran keadaan. Yang pertama adalah keadaan makro atau macro state. Ini tadi keadaan-keadaan yang terukur di dalam laboratorium. Itu biasanya variabelnya adalah temperatur, kemudian tekanan, dan volume. Bisa juga kalau di dalam bahan kemagnetan itu ada magnetisasi ya. Nah, ini contoh besaran makroskopik yang lain. Nah, untuk keadaan mikro atau microstate itu biasanya diambil posisi dan momentum dari setiap partikel. Nah, sayangnya keadaan mikro ini kalau kita berbicara tentang partikel di dalam atom saja, atom molekul ya, maka posisi dan momentum dari suatu keadaan setiap partikel ya, dari setiap partikel itu sebanding dengan bilangan Avogadro, yaitu 10⁻23 variabel. Sehingga kalau kita menerapkan mekanika secara langsung mekanika ya untuk menjelaskan keadaan makroskopik, maka itu tidaklah mungkin karena kita akan berkutat dengan 10⁻23 variabel. Nah, inilah kemudian fisika statistik statistik itu menjadi tools yang sangat penting untuk menggambarkan keadaan semacam ini. Jadi secara umum, metodologi fundamental di dalam mekanika statistik itu satu, yaitu pendekatan probabilistik, rata statistik, karena kita bekerja dengan jumlah partikel yang sebanding. Kita bekerja dengan posisi dan momentum dari suatu partikel yang sebanding dengan bilangan Avogadro, yaitu 10⁻23. Itu kalau sekian banyak partikel, maka menjadi sangat besar sekali. Sehingga kalau pendekatan yang paling mungkin adalah pendekatan probabilistik. Ini yaitu dengan cara mencari rata statistik atau nilai yang paling mungkin. Nah, bagaimana rasionalisasinya? Nah, ini karena jumlah partikel itu sangat besar, maka ya jelas kita salah satu yang pendekatan yang dipakai adalah fluktuasi diabaikan. Kemudian berlaku central limit theorem. Ya. Ini statistik ya. Nah, biasanya deviasinya akar per n ya. Nah, ini dari sisi tools statistiknya. Nah, untuk memahami itu mungkin kita beri contoh dulu ya. Yang pertama kita coba distribusi keadaan molekuler. Nah, ini contoh, ini grafik banyaknya pengukuran sebagai fungsi dari hasil pengukuran. Jadi jika kita melakukan pengukuran, maka akan keluar hasil pengukuran. Nah, banyaknya pengukuran sebagai fungsi hasil pengukuran itu biasanya kita punya fungsi distribusi yang semacam ini atau distribusi yang semacam ini sebagaimana digambar ya. Jika distribusi diketahui, maka rata nilai dari hasil pengukuran akan dapat dihitung. Ini dengan mudah kita bisa pahami ini. Katakanlah misalkan untuk hasil pengukuran angka 1 ini ternyata kita peroleh dengan melakukan pengukuran sebanyak misalkan 5 kali. Angka 2 sebanyak 10 kali dan seterusnya. Maka kita akan punya semacam distribusi semacam ini, yang ini bisa kita hitung distribusinya. Jika kita tahu distribusinya, maka rata nilai dari hasil pengukuran akan bisa kita hitung dengan mudah. Ini dari statistik. Nah, fungsi distribusi yang ternormalkan itu biasanya mengikuti fungsi distribusi probabilistik semacam ini. Jadi kalau tadi adalah
paling gampang itu menentukan peluang ya, probabilistik. Tadi dalam ukuran yang sebelumnya ini, di sini sumbu Y ini sebagai banyaknya pengukuran, sumbu X-nya ini sebagai hasil ukur. Maka sekarang kita bawa dalam bentuk fungsi distribusi parabolistik. Kenapa? Karena ini bisa kita normalisasi. Artinya peluang untuk mendapatkan hasil ukur sekian, kalau kita total ratanya, untuk semua hasil pengukuran, itu total nilainya, itu sama dengan 1. Ini adalah normalisasi. Maka paling gampang ya kita buat dalam bentuk fungsi distribusi probabilistik. Nah, ini sebagai sumbu Y ini adalah peluang untuk mendapatkan hasil ukur ke I. Nah, sumbu X ini adalah hasil ukurnya. Maka persamaan yang menunjukkan peluang untuk mendapatkan hasil ukur ke BI ya, ini, maka itu sama dengan NI BI dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya hasil pengukuran yang menghasilkan hasil ukur BI, sementara N ini adalah total hasil pengukuran. Nah, ini kalau kita definisi peluang ya. Contoh misalnya kalau saya punya melempar dadu 5 kali lemparan. Nah, banyaknya hasil ukur yang mendapatkan nilai angka 3, mata dadu angka 3 itu katakanlah 2 kali pengukuran. Jadi ada 5 kali pengukuran, di mana 2 kali pengukuran itu dapatnya 3. Maka peluang untuk mendapatkan mata dadu angka 3 tadi adalah 2/5. Jadi seperti itu ya. Jadi simple sebagaimana statistik dalam permainan dadu. Sama juga di sini ya. Maka secara umum persamaan peluangnya diberikan oleh persamaan ini. Kalau kita normalisasi tadi ya, peluang untuk mendapatkan jumlah total peluang untuk mendapatkan hasil ukur ke I itu totalnya adalah 1 kalau kita ukur total semua. Maka dari sini kita bisa menghitung rata-rata untuk mendapatkan hasil ukur itu adalah sebanding dengan jumlahan hasil pengukuran ke I dikalikan dengan PI, peluang ke I, tapi diratakan ke seluruh I. Ini persamaan ini ya. Persamaan ini menunjukkan rata-rata untuk mendapatkan hasil ukur. Nah, maka kita definisikan F sebagai fungsi B ini adalah fungsi distribusi. Ini fungsi distribusi fungsi distribusi probabilistik. Peluang fungsi untuk mendapat fungsi distribusi untuk mendapatkan hasil ukur B tadi ya, hasil ukur pengukuran tadi, yang merupakan perkalian antara fungsi bobotnya dikalikan dengan probability-nya. Jadi ini kaitan secara umum yang kita sebut sebagai persamaan fungsi distribusi probabilistik. Oke, mungkin akan sedikit membingungkan kalau tidak dilihat atau coba ya. Oke, nah sekarang kita coba misalkan aplikasi dalam teori kuantum. Di dalam teori kuantum kita tahu bahwa setiap molekul itu memiliki energi yang bernilai diskret. Di sini nilai energi ini bisa kita wakili dalam bentuk aras-aras energi. Misalkan katakanlah semacam ini. Jadi aras pertama itu dihuni oleh 3 partikel, aras kedua itu oleh 2 partikel, dan seterusnya. Nah, ini hanya representasi saja. Karena kalau kita bicara tentang elektron misalkan, sebagai contoh, kalau kita ambil contohnya, maka ini tidak tepat. Karena elektron itu memenuhi eksklusi Pauli sehingga hanya ada 2 yang boleh. Tapi ini hanya sembarang, kita anggap sebagai partikel saja. Nah, sekarang salah satu yang menarik di dalam distribusi itu adalah konfigurasi. Di dalam teori kuantum, ya, Anda tahu tentang konfigurasi. Kalau kita ambil contoh misalkan, jika terdapat N0 molekul yang menghuni tingkat energi N0 dan N1 molekul yang menghuni energi E1, N2 molekul yang menghuni energi E2 dan seterusnya, maka himpunan semacam ini N0, N1, dan seterusnya
Ini disebut sebagai konfigurasi. Contoh ya, katakanlah yang menghuni energi N0, ya, grafik ini ya, itu ada 3 partikel. Menghuni E1 itu 2 partikel, E2 itu 2 partikel, E3 itu 1 partikel. Maka kita bisa menuliskan konfigurasinya menjadi 3, 2, 2, 1, 0, 0. Ada 5 level energi. Ya, ini contoh aja untuk penulisan konfigurasi. Nah, bobot, ya, setiap konfigurasi tadi dapat dicapai dengan berbagai cara. Jadi banyaknya cara untuk meletakkan partikel-partikel ini akan berkaitan dengan apa yang disebut sebagai bobot. Contoh misalkan ya, saya punya konfigurasi 3-0. Kalau saya punya 2 aras energi semacam ini, sementara saya punya 3 partikel, maka saya punya 3-0. Ini kita sebut sebagai salah satu konfigurasi, katakanlah konfigurasi 1, ya, ada 1 konfigurasi, yaitu konfigurasi 3-0 ya. Lalu kalau saya punya 2-1, artinya di N0 itu ada 2 partikel, E1 itu ada 1 partikel. Nah, untuk meletakkan dengan distribusi semacam ini, ternyata ada 3 cara. Bisa 2-1 dengan melabeli bola dengan warna yang berbeda. Jadi merah, biru, kuning. Ini merah pada aras pertama, ini yang pertama itu adalah merah biru, aras kedua kuning. Nah, cara lain adalah dengan melabeli di aras pertama itu merah kuning, di aras kedua itu biru. Cara yang lain lagi, cara yang ketiga adalah biru kuning, di aras kedua merah. Nah, ketiga cara peletakan konfigurasi 3 partikel di aras pertama dan kedua ini, ada 3 cara ini memiliki konfigurasi yang sama, yaitu konfigurasi 2-1. Sehingga untuk konfigurasi 2-1 ini ada 3 cara yang berbeda untuk meletakkan partikel. Ini contohnya. Jadi kalau yang pertama tadi hanya ada 1 cara, maka yang kedua ini ada 3 cara. Oke. Nah, secara umum, maka kita bisa definisikan bahwa bobot itu adalah banyaknya cara bahwa suatu konfigurasi dapat diperoleh dengan cara yang berbeda. Maka kalau saya punya konfigurasi N0, N1, N2 seperti ini, maka berlaku suatu persamaan. Banyaknya cara itu sebanding dengan N faktorial. N itu total cara ya, banyaknya total cara. Banyaknya partikel, N faktorial, banyaknya partikel. Dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial. Ini definisi statistik yang kita pakai di ilmu statistik. Ini karena ini adalah perkalian faktorial, maka bisa disimbolkan dalam bentuk satu simbol perkalian yang kita sebut sebagai produk. Ini produk ke I, NI faktorial. Jadi N faktorial dibagi produk ke I, NI faktorial. Contoh misalkan, kalau saya punya 20 objek, jadi N itu 20, N total, besarnya ya. Maka kalau saya ingin menghitung konfigurasi 1, 0, 3, 5, 10, 1, dari 20 objek yang berbeda tadi, maka bobotnya itu sekitar 9,3 kali 10 pangkat 8. Jadi besar sekali ya. Begitu juga dengan contoh konfigurasi yang lain, contoh 2. Jadi bobot itu adalah banyaknya cara bahwa suatu konfigurasi dapat diperoleh dengan cara yang berbeda. Jadi banyaknya cara untuk meletakkan partikel dengan konfigurasi yang berbeda, itu namanya bobot. Oke. Nah, sekarang di dalam statistik itu muncul atau ada suatu prinsip yang kita sebut sebagai prinsip kesamaan peluang. Jadi equal priori probability. Semua distribusi energi adalah sama peluangnya. Ini postulat yang harus kita pegang ya. Nanti kita akan menggunakan ini ketika kita nanti menjelaskan tentang ensemble mikrokamnik. Jadi semua distribusi energi adalah sama peluangnya. Contoh misalkan, jika saya punya E sama dengan 5 energi dan N sama dengan 5, maka saya bisa memiliki distribusi energi semacam ini. Yang pertama, jadi ada 5 partikel yang diletakkan pada energi level pertama, 1. Terus semacam ini, jadi 3 di 0, 1 di energi level 2, dan 1 di energi level 3. Atau semacam ini. Maka semua contoh konfigurasi ini
itu akan memiliki peluang yang sama. Semua distribusi energi akan memiliki peluang yang sama. Semua konfigurasi akan memiliki peluang yang sama. Tetapi banyaknya cara yang mungkin atau bobotnya mungkin berbeda ya bobotnya, tapi peluangnya sama. Ya. Semua konfigurasi akan memiliki peluang yang sama. Tetapi banyaknya cara yang mungkin atau bobot itu bisa berbeda. Nah, untuk jumlah molekul dan jumlah tingkat energi yang sangat besar, maka akan terdapat suatu keadaan yang kita sebut sebagai konfigurasi dominating, konfigurasi yang paling mendominasi. Ya. Di sini biasanya dicirikan oleh bobot yang sangat besar. Sebagai contoh di sini, kalau saya punya grafik semacam ini, jadi MI ini adalah konfigurasi, WI ini adalah bobot, maka keadaan yang bobotnya paling besar, paling tinggi nilainya ini kita sebut sebagai dominating configuration atau konfigurasi yang paling mendominasi atau paling mungkin paling banyak bobotnya ya. Sebagai contoh misalkan ya, kalau kita pinjau tadi ada 3 keadaan konfigurasi tadi ya. Yang pertama ini, maka kalau kita hitung bobotnya sesuai dengan persamaan yang tadi, peluang tadi yang di awal tadi yang di sini ya, W sama dengan N faktorial N besar itu jumlah jumlah objeknya atau jumlah keadaan totalnya, jumlah partikel totalnya dibagi dengan N faktorial produk dari N faktorial tadi. Maka kalau kita ambil contoh ini, untuk yang keadaan yang pertama ini hanya ada satu ya, ada satu hanya ada satu keadaan. Makanya 5 faktorial dibagi 5 faktorial. 5 faktorial karena ada 5 energy level. 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Di sini keadaan ini akan ada 20 kali. Maka 25 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Ini ada 5 kali. Maka 5 faktorial, 5 kali 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Ini kalau kita hitung, maka keadaan kedua ini akan memiliki nilai yang jauh lebih besar. Maka bisa jadi ini menjadi dominating configuration ya. Ini kita hanya bekerja pada 5 partikel dengan 5 aras energi yang berbeda. Bagaimana kalau kita bayangkan ya, bagaimana kalau kita bekerja dengan jumlah N yang sangat besar dan juga dengan jumlah energy level yang sangat besar jumlahnya, maka ini menjadi sangat kita bisa menentukan perbedaan bobot itu menjadi sangat signifikan, bisa kita lihat ketika jumlah N yang meningkat. Jadi ini akan menjadi sangat besar nilainya kalau jumlah N-nya itu meningkat. Nah, pada sistem molekul, sebagai contoh misalnya dengan bilangan N-nya itu sebanding dengan 10⁻23 bilangan Avogadro tadi ya, maka peninjauan konfigurasi yang dominan ini cukup mewakili. Jadi kalau kita hanya meninjau yang dominan saja ini cukup mewakili. Sehingga pendekatan ini kita anggap sebagai pendekatan yang cukup valid untuk mewakili sistem fisis di dalam sistem itu. Oke. Nah, salah satu cara untuk mencari konfigurasi yang dominan yaitu dengan cara menggunakan distribusi Boltzmann. Jadi ini bisa dihitung dengan cara bagaimana menemukan konfigurasi yang dominan untuk N buah partikel dengan energi total E. Kita tahu kalau saya punya N buah partikel, N besar, ini total jumlah partikel. Ini merupakan jumlahan dari NI. Jadi I dari 1, 2, dan seterusnya sampai N. E total itu adalah jumlahan dari energi masing-masing partikelnya. Kalau kita jumlah total, jadi EI dikalikan dengan NI itu jumlah partikel. Maka ini akan menjadi E total. Sehingga dari kedua persamaan ini kita akan memiliki constraint semacam ini. Yaitu DNI dan EI DNI. Kita ambil diferensialnya ya. Diferensialnya ya, kita ambil sama dengan 0. Ini constraint ya. Karena apa?
dengan menghitung nilai maksimum dari bobot W yang memenuhi. Maka kita ambil nilai constraint semacam ini. Nah, biasanya karena kita akan bekerja pada bilangan-bilangan yang melibatkan n faktorial ya, operasi faktorial, maka untuk n yang sangat besar, maka kalau kita ambil ln n, biasanya juga sangat besar nilainya. Maka di sini kita gunakan perumusan atau pendekatan yang dipakai oleh Stirling, yaitu ln n faktorial itu sama dengan n ln n dan n. Ini sering kita pakai nanti dalam proses penjabaran akan sering kita pakai di dalam kuliah ini ya, untuk penjabaran beberapa hal yang berkaitan dengan rumus yang melibatkan faktorial. Maka kalau kita ambil bobot persamaan umum dari bobot tadi, W itu sebanding dengan n faktorial bagi produk tadi ya, maka kalau ini kita ambil ln-nya, maka kita punya persamaan semacam ini. Jadi n ln n, jadi n besar, ini konstan, minus sigma i n i ln n. Sekali lagi, bobot maksimum itu dicapai ketika ini kriterianya ya, turunannya itu sama dengan 0, maksimum ya. Ini syarat maksimum suatu fungsi sama dengan suatu fungsi itu disebut sebagai fungsi maksimum itu jika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi dengan menggunakan persamaan ini, maka kita bisa menyelesaikan dengan catatan kita menggunakan suatu metode yang kita sebut sebagai metode pengali Lagrange, dengan menyematkan suatu konstanta alfa dan beta pada suatu constraint tadi. Kita punya constraint ini, sigma i dni dan sigma ri dni. Pada constraint ini maka kita punya dua parameter yang parameter pengali ya, yang kita sebut sebagai pengali Lagrange. Jadi alfa dan beta. Kita harus tambahkan di dalam sini karena ini tidak berarti apa-apa tadi karena 0 kan. Maka kita perlu pengali Lagrange ini. Nah, ini kalau kita bawa dn-nya keluar, kita buat kurung di sini, maka kita punya persamaan ini. Ini persamaan ini dipenuhi jika dan hanya jika ini dni ini sama dengan 0. Maka ini tidak boleh, dni ini tidak boleh sama dengan 0. Maka mau tidak mau persamaan agar ini sama dengan 0, maka yang di dalam kurung ini harus sama dengan 0. Sehingga kita ketemu persamaan. Atau kalau kita proses lebih lanjut, karena ini ada ln W, dalam W tadi kita punya ln W itu bentuknya semacam ini, n ln n minus sigma i n i ln n i. Ini kalau kita masukkan, kita ketemu persamaan semacam ini. Sehingga kalau kita menggunakan kriteria ini yang kedua atau dari persamaan ini ya, kita masukkan nilai ln W, maka kita bisa menyelesaikannya satu persatu semacam ini. Nah, disinilah nanti formula Stirling nanti juga berlaku ya untuk nilai n yang sangat besar. Maka setelah proses aljabar yang semacam ini, nanti finally kita ketemu persamaan ini. D ln W dibagi dni sama dengan minus ln ni per n. Atau kalau kita ambil ln-nya, kita ambil eksponensial ya, kita ambil eksponensialnya, kita punya semacam ini. Jadi ni dibagi n besar dengan eksponensial pangkat alfa min beta ei. Atau kalau ini kita definisikan sebagai peluang ya, maka kita punya, pada akhirnya kita punya persamaan semacam ini. Jadi pi itu sama dengan ni per n sama dengan eksponensial pangkat minus beta e dibagi dengan sigma j eksponensial pangkat minus beta ej. Ini bentuk eksplisit dari distribusi Boltzmann atau fungsi distribusi probability untuk fungsi distribusi peluang untuk energi yang pertama kali dicetuskan oleh Boltzmann. Nah, untuk topik berikutnya nanti kita akan membahas tentang ensemble mengenai melalui pengenalan tentang fase. Ini akan kita masuk ke minggu berikutnya. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.